Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta didik PKBM Bestari. Malam ini kita akan belajar terkait ketersediaan barang hasil produksi atau mungkin kita lebih akrab dengan nama barang jadi begitu ya. Nah, ini dia ketersediaan barang hasil produksi atau kita namakan dengan barang jadi. Nah, sebenarnya apa sih barang jadi itu begitu ya? Nah, di sini ada gambarnya, ada tepung, telur, mentega, kemudian ada pewarna makanan begitu ya. Nah, ini kemudian ada 2 orang koki yang mengolah barang mentah gitu ya, bahan baku. Kalau di minggu kemarin kita mengulik terkait bahan baku. Nah, ini di sebelah kiri saya, ini ada bahan baku, kemudian ada lagi koki yang mengolah bahan baku itu kemudian menjadi kue gitu. Nah, kue inilah yang dinamakan barang jadi. Dari ketiga rangkaian gambar ini, kita bisa mengartikan bahwa barang jadi adalah barang-barang yang telah selesai diproses dan menunggu dijual kepada pelanggan atau ke perusahaan. Artinya misalnya kalau pedagang bakso misalnya ketika sudah barang jadinya adalah ketika sudah menjadi bulatan-bulatan bakso begitu ya. Berbeda kalau misalnya masih menjadi bahan setengah jadi, misalnya masih belum berbentuk bulatan-bulatan, masih berupa daging giling dan tepung yang masih dicampur, tapi yang sudah halus, nah itu belum bisa dikatakan barang jadi. Nah, kalau di minggu kemarin kita membahas terkait ketersediaan bahan baku, nah hari ini kita akan mengulas terkait barang jadi begitu ya. Nah, tapi perlu dipahami dulu teman-teman bahwa sebenarnya persediaan itu persediaan atau ketersediaan gitu ya adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk tujuan tertentu. Kalau bahan baku jelas untuk diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, sebenarnya ketika kita ngomongin ketersediaan, itu tidak hanya pada bahan baku dan barang yang sudah jadi, tapi ada barang yang setengah jadi. Tapi hari ini saya hanya akan mengulas terkait ketersediaan barang jadi. Ini coba saya ilustrasikan melalui gambar. Jadi kalau di sini ada tepung, kemudian dicampur dengan daging, ini adalah bahan bakunya. Barang setengah jadinya ini menjadi hasil percampuran antara tepung dan daging gitu ya. Jadi masih berupa adonan untuk membuat bakso. Nah, di barang jadinya ini sudah berbentuk bulatan-bulatan daging atau kita kenal dengan bakso. Nah, selanjutnya teman-teman di minggu sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa bahan baku gitu ya, itu juga perlu kita kendalikan ketersediaannya, kita kendalikan berapa banyak stoknya. Nah, begitu juga dengan barang jadi, kita juga harus mengendalikan persediaan barang jadi kita apabila kita memiliki usaha kuliner atau ketika ngomongin mengendalikan persediaan barang jadi atau bahan baku sebenarnya tidak hanya fokus pada usaha kuliner tapi usaha apapun gitu ya. Ini juga perlu dikendalikan. Ada 3 kunci yang akan kita pelajari bahwa yang pertama mengapa persediaan barang jadi itu perlu kita kendalikan. Selanjutnya adalah apa dampaknya jika persediaan barang jadi ini tidak kita kendalikan, artinya ya sudah kita biarkan saja gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan barang jadi. Nah, mengapa persediaan barang jadi perlu dikendalikan gitu ya. Jadi untuk apa sih kita itu mengendalikan barang jadi kita atau misalnya kenapa sih kita itu harus memperhatikan gitu ya, mengendalikan berapa jumlah
stok bakso gitu ya, yang artinya sudah dalam bentuk bulat-bulatan yang misalnya di lemari es kita. Nah, kenapa kita harus memperhatikan itu semuanya gitu ya? Nah, pertama adalah antisipasi ketidakpastian permintaan. Jadi, misalnya ketika usaha, katakanlah usahanya adalah pembuat bakso gitu ya, sesuai contohnya di depan tadi. Nah, pedagang bakso tetap dia akan memiliki persediaan bakso meskipun tidak dijual untuk hari ini gitu ya. Nah, ini sebagai sarana gitu ya untuk kita berjaga-jaga gitu, karena kita tidak bisa tahu di hari apa sih jualan kita itu laku, atau di hari apa jualan kita ini omsetnya sedikit. Nah, permintaan pembeli sedikit. Nah, karena kita tidak bisa memprediksi itu, maka kita perlu mengendalikan barang jadi kita. Jadi perlu ada stok begitu ya, perlu ada stok bahan jadi kita. Ketika sewaktu-waktu ada pembeli, kita sudah siap gitu. Selanjutnya adalah, nah ini ada unsur ketidakpastian berlakunya masa tenggang, atau kalau di makanan-makanan kaleng biasanya ini ada expirednya. Begitu juga dengan makanan barang jadi kita. Kalau tadi bakso, nah berapa lama sih bakso ini bisa bertahan? Apakah bisa bertahan 3 hari atau malah kurang dari itu? Maka itu persediaan kita, persediaan bakso yang sudah jadi itu harus kita kendalikan. Nah, selanjutnya adanya kemungkinan penyalahgunaan dari pihak terkait. Nah, bisa jadi misalnya ketika stok barang jadi kita melimpah, kemudian kita tidak memperhatikan masa berlakunya. Nah, ini pada oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak bertanggung jawab, bisa jadi bahan ini diolah kembali dan dijual kembali. Itu teman-teman mengapa persediaan barang jadi usaha kita itu harus kita kendalikan. Selanjutnya, dampak dari jika persediaan barang jadi kita tidak terkendalikan. Di sini juga ada 3 hal. Yang pertama adalah apabila jumlah persediaan barang jadi kita terlalu sedikit, maka bisa jadi kita tidak bisa memenuhi permintaan konsumen atau pelanggan. Bisa jadi mungkin kita hanya menyiapkan, misalnya usaha sate, misalnya hanya menyediakan 100 tusuk atau 100 porsi sate, ternyata pada tiba-tiba ada pesanan yang melebihi itu. Nah, ketika kita tidak bisa memenuhi itu, otomatis kita juga akan mengecewakan pelanggan gitu ya. Kemudian ini juga akan berdampak pada penghasilan kita. Selanjutnya adalah kalau tadi terlalu sedikit kita tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Nah, sekarang ketika persediaan barang jadi kita terlalu banyak, nah kita menimbunnya terlalu banyak, sementara mungkin saja pada saat itu adalah justru pembeli sedikit. Akhirnya kita menimbun barang jadi lagi gitu ya. Ketika barang ini semakin lama ditimbun, kualitasnya semakin jelek atau berkurang. Nah, ketika kualitasnya ini berkurang, otomatis pembeli nanti juga akan komplain, pembeli juga akan mengeluh. Nah, ini otomatis kepuasan pelanggan itu juga akan menjadi berkurang pada kuliner yang kita buat. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah mengapa kita harus mengendalikan, kemudian apa dampaknya jika tidak dikendalikan, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengendalikan persediaan barang jadi. Nah, di sini saya ilustrasikan ada tumpukan kardus. Nah, jadi kita harus sebagai pengusaha apapun, ini tidak hanya kuliner ya, tapi apapun, rutin melihat ketersediaan barang jadi kita, apakah barang jadi ini sudah kategori banyak atau sedikit gitu. Apakah ini mampu memenuhi permintaan pasar dalam 3 hari ke depan atau 2 hari ke depan. Nah, kita harus rutin untuk melihat ketersediaan barang itu. Selanjutnya ini ada
gambar bangunan, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan terkait gambar bangunan ini gitu ya. Nah, penjelasannya adalah memiliki gudang penyimpanan. Gudang di sini tidak harus diartikan sebagai bangunan yang seperti di gambar saya, tidak, tapi teman-teman bisa juga misalnya freezer gitu ya, atau kalau misalnya menyimpan tepung ya di tempat penyimpanan yang bagus, apakah harus almari yang seperti apa. Nah, itu artinya gudang, jadi tidak harus berupa bangunan. Nah, selanjutnya ini ada barcode gitu ya. Teman-teman kalau biasanya ketika membeli barang, kita biasanya bisa melihat ada tanda kecil gitu ya, garis-garis di bungkusnya gitu. Nah, memberikan kode di setiap barang. Jadi, setiap barang jadi yang kita simpan harus kita berikan kode untuk bisa membedakan ini apakah sudah berapa lama dia di penyimpanan kita, atau ini apakah sudah mendekati masa expired-nya begitu. Nah, ini berhubungan, untuk 3 dan 4 ini berhubungan, jadi memisahkan stok baru dan juga stok lama, agar tadi kita bisa mengetahui expired-nya dan juga kita tahu kualitas barang jadi yang kita simpan. Nah, selanjutnya, ini membicarakan terkait manajemen kita, bagaimana kita harus selalu mengingatkan diri kita gitu ya untuk bisa rutin untuk mencatat ketersediaan dalam durasi tertentu. Misalnya kita sepakatinnya, oh saya akan melakukan pencatatan barang jadi saya setiap 3 hari sekali. Oke, berarti dilakukan setiap 3 hari sekali gitu. Kalau misalnya kayak keripik gitu ya. Kalau keripik kan mungkin lebih lama. Oke, saya akan melakukan pencatatannya setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, ini bergantung jenis kuliner yang diproduksi. Nah, itu teman-teman terkait ketersediaan barang jadi, dia mengendalikan ketersediaan barang jadi. Nah, saya sengaja tidak membuat kesimpulan pada malam hari ini. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman yang harus menyampaikan kesimpulannya. Nah, menyampaikan kesimpulannya adalah kita bahasnya di diskusi di kolom komentar Google Classroom. Jadi saya berharapnya teman-teman di sini kita tidak ada benar ataupun tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi kita dalam rangka belajar, maka saya berharap semuanya bisa menyampaikan pendapatnya. Apa sih dari materi yang kita pelajari malam hari ini, apa yang teman-teman bisa simpulkan? Atau kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, saya sangat terbuka dan saya berharapnya kita bisa saling melengkapi informasi satu sama lain. Begitu teman-teman, saya tunggu komentarnya di kolom chat di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.